Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson Dan saya Dr. Caleb. di Fitter Company Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang pentingnya latihan kekuatan untuk lansia atau orang-orang yang sudah berusia lanjut. Nah, ngomong-ngomong tentang usia lanjut nih dan juga kekuatan tubuh kita, kan kita sering mendengar bahwa kalau sudah tua nggak usah banyak gerak, nanti takut cedera ini itu sebenarnya benar nggak sih, dokter? Tidak tepat itu Coach. Oke, Itu bisa itu dijelasin? salah ya, salah kaprah. Justru semakin tua seharusnya tetap semakin banyak bergerak, semakin aktif. Itu baru benar ya. Oh, Semakin oke. jadinya tetap sehat. Jadi sebenarnya sama seperti otak juga lah ya. Ya. Otot itu juga harus tetap digunakan. Betul. Nah, kalau secara istilah medisnya sendiri, apa yang terjadi dengan kondisi tersebut? Kok tiba-tiba jadi makin lemah, makin lemah, makin lemah? Ya, penurunan fungsi tersebut ya itu karena proses degenerasi ya. Proses degenerasi. Itu apakah bisa dihindari? Tentu tidak Oh, tidak bisa nggak dihindari. bisa. Itu proses yang alami yang Oh, terjadi oke. pada siapapun juga ya. Jadi bagaimana nih caranya? Kalau memang nggak bisa dihindari, apa yang dapat kita lakukan? Ya, tidak dapat bisa kita hindari, tapi ketika mengalami proses degenerasi ini, tentu kita dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi ya, dengan semakin banyak bergerak ya, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebugaran. Ini tentu penyakit-penyakit kronis yang mungkin akan terjadi ya, Ya. penurunan fungsi tubuh yang semakin parah mungkin terjadinya, kita kurangi sedikit gitulah ya. Oke. Jadi sebenarnya yang penting itu apa yang harus diperhatikan? Apakah hanya kekuatannya saja atau koordinasinya atau apa sih yang mesti kita improve dari atau kita harus jaga lah di lansia itu? Pertama kita harus tahu dulu coach kondisi pada orang-orang usia lanjut nih ya. Usia lanjut tentu tidak bisa dibandingin kayak waktu muda dulu ya. Semua mau dilakukan bisa, enggak. Kategori usia lanjut nih berapa nih? Di atas 60 Di ya. atas 60, oke. Ada yang bilang di atas 59, 60 tapi kurang lebih Kurang di atas lebih 55 ke 60 atas lah ya, Iya, betul 60. ya, usia pensiun mungkin ya. Ya, Ya, oke. seperti itu. Nah, orang-orang dengan usia lanjut ini sudah terjadi perubahan-perubahan fungsi tubuh ya coach ya. Fungsi tubuh ya segala macam fungsi ya, fungsi organ, sistem di dalam tubuh mulai berkurang. Yang paling terasa mungkin ya dari otak ya, performa ya. Dulu masih gampang ingat, sekarang makin pikunan. kunci, Itu salah lupa satu taruh ya. di mana. Lupa, betul. Ini akan mempengaruhi nanti ketika kita mau latihan fisik juga coach sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kemudian yang kedua mungkin penurunan fungsi otot-otot dan tulang. Oke. Ya, semakin kaku mungkin ya, otot-otot berkurang, tulang juga mungkin semakin rapuh seperti Elastisitas itu. otot juga ya, Elastisitas berkurang ya? juga iya semakin kaku ya. Nah, fungsi-fungsi seperti ini yang kita tahu semakin berkurang. Belum lagi ditambah mungkin orang-orang dengan usia lanjut juga mengidap berbagai macam Penyakit ya? kronis Iya, ya. betul, Ini betul, menambah betul. apa ya, Beban beban hidup. kesulitan tersendiri sebagai dokter dan sebagai trainer ketika kita menghadapi pasien dan klien seperti ini ya coach. Jadi ya. kalau misalnya ya amit-amit lah ya, Ya. sebelum memiliki penyakit-penyakit kronis tersebut ada baiknya memang ya kalau misalnya sudah terlambat lah, let's say memang dari mudanya gaya hidupnya kurang aktif. Ya. Tapi beliau sudah menginjak let's say udah di atas 50 tahun. Masih oke kan, masih sempat kan untuk berolahraga itu sendiri. masih tidak ya? ada kata terlambat. Tidak ada kata Tidak terlambat. ada Yang kata harus dilatih apa aja nih? Nah, tuh. Nah, dalam latihan fisik pada orang tua seperti ini usia lanjut ya, ada beberapa goal yang harus kita tetapkan gitu ya. Karena ketika kita latih tentu harus ada target ya. Target yang pertama ialah fungsinya kembali normal atau fungsinya bisa mandiri. Fungsi geraknya lah ya. Fungsi gerak sehari-hari ya. Jadi seminim mungkin mengurangi keterlibatan mungkin yang dengan yang lain ya, dibantu ketidakmandirian. ya. Ketidakmandirian betul. Iya, iya. Nah, yang kedua yang harus goal kita ialah weight management atau Weight beban. management. Betul. Oke. Ini ditampilkan secara khusus sendiri karena orang-orang dengan usia lanjut cenderung berat tubuhnya semakin naik ya, seperti itu ya. Oke. Jadi selain dari kekuatannya, kemudian dari berat badannya yang Betul. harus diperhatikan dan Ya, berikutnya adalah fungsi daripada kognitif juga penting untuk diperhatikan ya. Oke. Ya, Karena ada fungsi neuromotor lah ya. Betul, Di mana ada hubungan antara otak dengan otot gitu teman-teman. Ya. Jadi mungkin kalau ada orang tuanya di rumah yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas, kalau saran saya sih jangan dimanja ya.
Karena di orang Indonesia kan kebanyakan ya udah tua, nanti biar saya aja Iya. atau biar anaknya aja yang urus atau pembantunya aja gitu loh. Karena menurut saya sih pelan-pelan itu sudah bisa dibilang akan membunuh lah secara perlahan. Betul. Ya kan, karena ketidakaktifan. Nah, let's say si lansia ini ingin memulai program latihan kekuatan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fungsi-fungsi tubuhnya terjadi penurunan. Betul. Belum lagi ada masalah-masalah penyakit kronis gitu loh. Jadi the safest way atau cara yang paling aman itu sebenarnya ada nggak, dokter? Ya, tentu ada. Nah, cara yang paling aman pertama tentu kalau orang-orang usia lanjut ketika mau baru mulai latihan ada perasaan takut ya coach ya. Iya benar, tentu. Bingung mau latihannya apa? Sakit lagi, Takut sakit, sendinya sakit, bisa aja takut gerakannya malah makin mencederai. Salah. Nah, maka dari yang pertama Nah itu boleh penting sekali. digarisbawahin tuh, karena tuh? kebanyakan orang menganggap ya olahraga punya manfaat, tapi kalau caranya salah, kemudian programmingnya salah, ini justru memperparah tingkat ke penyakit di tubuh nih. Oke. Iya. Ya bukan memperparah tingkat penyakit ya, tapi mungkin menimbulkan penyakit baru. Betul, cedera. Itu. Ya. Ya, jadi pertama sekali penting untuk kita ketahui kalau orang seperti ini bingung, maka mulai cari bantuan. Cari bantuannya ialah cari trainer yang handal. Itu penting ya. Kalau bingung, cari trainer yang handal, cari dokter yang mengerti, bisa membantu. Itu yang pertama. Jangan asal ya. Jangan asal, jangan lihat-lihat mungkin dari internet seperti itu. Teman saya katanya ini yang saya baca itu gerakannya begini aja gitu. Tapi Ya. tahunya tidak disesuaikan kebutuhan atau Betul. kemampuannya. Ya. Itu masuk di nomor 2 tuh coach. Apa tuh? Ya, jadi program yang baik memang tidak bisa one fits for all. Oh, oke. Jadi harus setiap orang, setiap individu, Individualize, iya, mencari di-personalize tailor made, betul. Ya, tailor made. Ya, harus dilihat feedbacknya dari satu pasien, satu klien tertentu. Ini diberikan satu latihan tersebut, responnya seperti apa? Terlalu berat kah? Terlalu ringan? Iya. Ya, disesuaikan juga dengan kondisi medisnya. Seperti yang tadi dibilang mungkin ada tingkat kebugaran sama level fitness levelnya juga. setiap orang berbeda, betul. Tapi tentunya ada gerakan-gerakan sederhana yang dapat dilakukan dong. Betul, ada. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan contohkan beberapa gerakan yang mungkin bisa dilakukan di rumah, karena kan tidak semua orang punya privilege untuk bisa meng-hire seorang pelatih kebugaran lah kasarnya. Jadi nanti kita bisa memberikan sedikit tips. Nah, sebagai closing statement aja, nah untuk olahraga lansia ini, ada nggak saran untuk coaches? Ini lebih ke coachesnya ya. Coaches. Bagi coaches yang ingin melatih lansia, dokter. Pertama, untuk populasi lansia ini adalah populasi yang tanda kutip rentan ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter yang merawat. Kalau dia dengan penyakit tertentu ya coach ya, itu harus dikonsultasikan dulu, mendapat clearance dari dokter klien tersebut aman untuk latihan, maka silahkan latihan. Dan tentunya evaluasi kembali. Jadi jangan sama ratakan klien yang masih muda diberikan satu latihan tertentu, diberikan juga kepada lansia, ini nggak bisa. Jadi harus disesuaikan. Harus personalize itu tadi. Personalize itu penting sekali ya, Iya, personalize setiap orang. Kalau dari saya sih, ini kan sebenarnya persoalan setiap orang ya, termasuk kita ya. Dan juga yang namanya degeneratif itu akan menurunkan produktivitas kita juga gitu loh. Jadi alangkah baiknya untuk berapapun usia Anda, yang teman-teman yang nonton saat ini, saya selalu bilang begini, sebelum usia 30 tahun olahraga itu pilihan gitu, optional gitu. Tapi setelah 30 tahun olahraga itu kewajiban gitu. Jadi itu quote yang menurut saya jarang dipakai, tapi ternyata oh ya ada benarnya juga ya. Jadi sering saya ucapkan gitu. Jadi jangan lupa berolahraga sih, karena selain untuk meningkatkan produktivitas, kita juga dapat membantu kita untuk terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif gitu loh. Nah di sesi berikutnya kita akan coba tunjukkan atau demonstrasikan beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah oleh para lansia, dengan harapan nanti bisa dipraktikkan di rumah atau diajarkan ke mungkin ibunya atau kakek atau neneknya atau orang-orang yang memang membutuhkan gerakan tersebut. So sampai jumpa di episode berikutnya.